Welcome back to the English lesson today. Today we are going to discuss about the expressions of thanking and apologizing. Jadi anak-anak sekalian, di dalam bahasa Indonesia, kedua ekspresi ini artinya thanking, menyampaikan terima kasih, dan apologizing, menyatakan permintaan maaf. Baik, kita melihat kompetensi dasar yang ingin dicapai di dalam pembelajaran ini ada dua. Ini masih merupakan lanjutan daripada pertemuan pertama dan kedua. Pada pertemuan kita kali ini, fokus kita adalah membicarakan tentang ekspresi thanking and apologizing. Baik kita mengidentifikasi maupun pada bagian keterampilan, kita berusaha untuk dapat menggunakan ekspresi ini secara tepat dan benar di dalam kehidupan kita setiap hari. The indicators of the learning. There are two indicators. Identify the expressions of thanking and apologizing. And then the second one, use the expression correctly based on the appropriate context. Kita mengidentifikasi ekspresi-ekspresi yang ada, terutama yang terkait dengan ungkapan untuk menyatakan terima kasih maupun permintaan maaf. Lalu kita bisa menggunakan ekspresi itu secara tepat dan benar. The learning objectives, the learning goals. Students are able to understand the expressions of thanking and apologizing. And then the second one, students are able to use the expression appropriately. Ada sebuah nilai karakter yang mau ditumbuhkan di dalam pembelajaran kita ini terkait dengan pokok pembahasan kita, menyatakan ekspresi tentang ungkapan terima kasih maupun permintaan maaf adalah sebuah nilai hospitality atau keramah tamahan. Semoga melalui pembelajaran ini kita senantiasa semakin memiliki sikap ramah tamah, terutama di dalam berinteraksi dengan orang lain, baik dengan teman kita maupun orang-orang yang lebih tua dari kita. Alright, kita akan melewati beberapa aktivitas pembelajaran dari task activity 1 until task activity 4. Untuk bagian yang pertama ini kita akan melakukan kegiatan berikut. You are going to listen to the dialogue and choose the correct answer number 1 until number 4. Ini sebenarnya ada di dalam buku paket Anda halaman 12. Perhatikan activity 1. Ada 4 pertanyaan itu yang perlu Anda jawab, tetapi Anda harus mendengarkan dulu rekaman audio secara baik sehingga Anda boleh menjawab dengan baik. Pada bagian B, you are going to listen to the dialogue again, then identify the expressions of thanking and apologizing. Dengarkan kembali secara baik, lalu Anda menulis ekspresi yang menyatakan terima kasih dan permintaan maaf di dalam buku Anda atau buku tugas Anda. Dari setiap nomor yang ada 4 nomor di situ, jadi setiap nomor Anda dengar baik-baik dialognya, lalu Anda tuliskan apakah ada ekspresi tentang thanking dan apologizing. Mari kita dengar bersama rekaman audio yang pertama. Let's listen carefully and then you do these 2 activities. Activity 1. Listen to the dialogues. Choose the correct answers. 1. Salma, may I borrow your pen? Sure you can. Thank you, Salma. Anytime. 2. Are you free this afternoon?
Yes, why? Can you help me with the maths homework? Of course. Thanks a lot. 3. Thank you for helping me fix my bicycle. It's nothing. Because you have helped me a lot, I'll buy you a glass of orange juice. You came at the right time. I am thirsty. Thanks, Selma. 4. Rendra, don't disturb your friend. Have you finished your work? I'm sorry, Miss Hidayah. I have finished it. Good job. Now help me to clean the board. Yes, Miss Hidayah. Baiklah, itulah rekaman audio untuk task activity 1. Silakan sekali lagi dengarkan dengan baik-baik rekaman audio ini untuk menjawab pertanyaan A dan B. Sekarang kita akan masuk pada task activity 2. Pada bagian task activity 2 ini, mari kita lihat instruksinya adalah listen to the recording and complete the conversations with the provided phrases, then practice the dialogue. So you are going to listen to the recording. It is a very simple dialogue also. Then you complete the conversation. The conversation-nya juga ada di halaman 12 buku paket Anda. Perhatikan yang bagian activity 2. Di situ ada sebuah dialog yang masih belum lengkap. Anda punya tugas untuk melengkapi dialog itu dengan menggunakan kalimat atau statement atau pernyataan yang ada di dalam kotak di bagian bawah dialog itu. Setelah Anda melengkapi, lalu Anda melakukan latihan mandiri, ya, latihan dengan menggunakan percakapan singkat yang sudah Anda lengkapi. Baik, mari kita dengarkan baik-baik. Let's listen to the dialogue very carefully. Activity 2. Listen to the recording and complete the following conversation with the provided phrases. Then practice the dialogue. It's hot here, isn't it? Yes, it is. It seems that the air conditioning doesn't work. That's right. Open the window, please. Certainly. Thank you. It's better now. What about using a fan? That's a good idea. Would you switch it on, please? All right. Yes, that's better. Thanks a lot. Baik, itulah audio recording for task activity 2. Sekali lagi Anda bisa memutar rekaman ini kembali untuk mendengarkan dengan baik kalimat-kalimat yang disebutkan oleh pembicara, sehingga pada saat latihan mandiri ini Anda bisa mempraktekannya secara baik dan secara benar. Begitu pula dengan kalimat-kalimat yang belum lengkap yang ada di dalam dialog itu, Anda mengisinya dengan menggunakan kalimat-kalimat yang sesuai. Alright, let's move to the task activity 3. Untuk task activity 3, mari kita lihat buku paket Anda halaman 13 bagian activity 3.
Pada bagian ini, instruksinya adalah listen to the dialogue and act it out. Sama kurang lebih dengan aktivitas kedua, tetapi di aktivitas yang ketiga ini, dialognya sudah lengkap. Anda cukup mendengarkan dialognya, lalu di rumah latihan mandiri, Anda mempraktekkan kalimat-kalimat yang ada di dalam dialog itu secara baik dan secara tepat. Alright, let's listen to the conversation very carefully. Activity 3. Listen to the dialogue and act it out. Ree, you broke my toy car. I'm sorry for breaking it. It's my favorite. I know. That's my fault. Will you forgive me? Okay, I forgive you, but don't do it again. Thank you. I won't do it again. I promise. Oke, itulah tadi rekaman audio untuk task activity 3. Sekali lagi Anda boleh memutar kembali rekaman ini sehingga Anda boleh mempraktekkan dengan baik untuk membantu Anda latihan mandiri di rumah. Ya, semakin Anda latihan, semakin Anda belajar dan semakin lancar Anda menggunakan ekspresi-ekspresi yang sedang kita pelajari. Alright students, now let's move to the last activity, the task activity number 4. In this task, you are going to listen to the recording about asking for an apology. Then answer the questions. It is also still on page 13, activity 4. Masih sama. Kegiatan ini ada di halaman 13, bagian activity 4. Anda mendengarkan sebuah percakapan singkat ataukah mungkin sebuah petunjuk bagi Anda untuk menjawab pertanyaan nomor 1 sampai dengan nomor 5 yang ada di dalam buku paket Anda. Ada sebagian di halaman 13 dan nomor 4 dan 5 ada di halaman 14. Let's listen carefully to the recording. Activity 4. Listen to a recording about asking for an apology. Then discuss the following questions in pairs. Everybody makes mistakes. Learn how to apologize or say sorry if you make a mistake. Here are some ways to apologize. You can say, Sorry. I'm sorry. I'm so sorry. You can say, I apologize when you make an error. If you need to interrupt people, you can say, pardon me or excuse me. When you apologize, you should look like you are sorry. Sometimes words are not enough to express how sorry you are. In that case, you can bring flowers or ice cream, leave an apology message, or send an e-card. There are some slang ways that we may hear to say sorry. My bad is a common way to say it among teenagers. Whoops is a casual way to apologize. Saying, oops, sorry, though,
it is casual, it may sound sarcastic. Next time you make mistakes, do not hesitate to say sorry. Alright students, that's the recording for task activity 4, dan itu menjadi kegiatan kita yang terakhir untuk proses pembelajaran kita hari ini. Untuk task activity 4 ini, sekali lagi dengarkan baik-baik, boleh Anda putar ulang recordingnya, lalu Anda menjawab pertanyaan nomor 1 sampai dengan nomor 4. Alright, anak-anak sekalian, so let's see what you have to do next. Yang harus Anda kumpulkan di dalam pembelajaran kita kali ini adalah yang pertama, task activity 1 bagian B, part B. Ini ada di slide 6, lihat petunjuknya baik-baik. Mudah-mudahan Anda sudah mengerjakannya di dalam buku tugas Anda. Begitu pula dengan yang kedua adalah task activity 4 on slide 9. Juga Anda kerjakan di dalam buku tugas atau buku tulis Anda. Lalu Anda kirim melalui email berikut: smprajawali262@gmail.com. Untuk kelas 7S dan 7T, paling lambat kumpul tanggal 5 Agustus 2020 jam 18 atau pukul 6 sore waktu Indonesia Tengah. Oke, saya kira cukup jelas. It is very clear for all of you students. Harap ini menjadi perhatian. Jadi mulai dari task activity 1 until task activity 4, ada bagian-bagian yang harus Anda ikuti dengan baik di dalam pembelajaran ini, sehingga waktu Anda tidak terlewatkan begitu saja, tetapi Anda langsung mengerjakan, mengikuti tahapan-tahapan di dalam proses pembelajaran kita ini secara baik dan secara benar. Alright students, that's all for our lesson today. Thank you very much for your attention, and see you again. See you next time.